Saudara semua yang bangkit berdiri, kita akan pujian kita. Aku masuk ruang Maha Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar firman yang disampaikan hambanya boleh memberkati setiap kita yang mendengar. Kita melakukan pujian kita bukan dengan kekuatan kita.
Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Bukan dengan kekuatanku. Kelahiran Tuhan Yesus. Nah, yang pertama, cerdas cermat yang pertama adalah siapakah nama kedua orang tua Tuhan Yesus? Yusuf dan Oke, benar Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua adalah di kota apakah Yesus dilahirkan? Di kota? Betul sekali Bapak Ibu Saudara. Lalu yang ketiga adalah di manakah Tuhan Yesus dilahirkan? Di mana? Di Balungan yang ada di Kandang biasanya domba. Balungan ada di mana Bapak Ibu? Kandang domba. Jadi Tuhan Yesus lahir di kandang. Siapa bilang? Nah, kita bilang, mari kita lihat sama-sama di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Lukas pasal yang kedua, kita sedikit menggali bagaimana pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Bagaimana apa yang kita tahu tentang firman Tuhan? Apa yang sangat basic, apa yang sangat mendasar dalam firman Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Mari sama-sama kita bacakan. Sudah ketemu Bapak Ibu? Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. 1, 2, 3. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, namanya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Ada di situ disebut Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Jadi kenapa selama ini kita selalu menyebutkan Tuhan Yesus lahir di kandang domba? Ya kan? Padahal tidak satu kata pun
di Alkitab dituliskan Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Nah, ini membuktikan bahwa kita tidak terlalu paham, tidak terlalu sering membaca Alkitab. Kita hanya mendengar dari orang, oh Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Tuhan Yesus lahir di kandang domba, kata orang. Sedangkan kita sendiri belum pernah menyelidikinya, kita belum pernah kita sendiri yang membaca dalam Alkitab bahwa Yesus lahir di kandang domba. Tidak sedikit pun di Alkitab menuliskan Tuhan Yesus lahir di kandang. Amin. Nah, sedikit kalau mau kita gali, kita melihat sedikit dari silsilah Yusuf, ya kan? Nggak mungkin Tuhan Yesus lahir di kandang domba, ya kan? Nah, kalau kita melihat Yusuf, yang mana dari bapak dari Tuhan Yesus yang ada di dunia ini, nah Yusuf ini adalah keturunan langsung dari Raja Daud. Kira-kira nih Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara pulang ke kampung halaman, mungkin nggak Bapak Ibu Saudara nginap di penginapan? Nggak mungkin kan? Pasti kalau kita pulang ke kampung halaman, minimal kita nginap di rumah saudara. Nah, dituliskan di Alkitab di sini, di ayat terakhir tadi, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, yang dimaksud di sini rumah penginapan, Bapak Ibu Saudara, bukan hotel, bukan tempat orang menginap yang bayar itu. Maksudnya rumah penginapan ini adalah kalau di rumah zaman dulu di Israel bukan seperti ini, ya kan? Kalau rumah zaman itu